Haleluya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Saudara, selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Malam hari ini saudara, mari kembali kita siapkan hati kita untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan dan kita berdoa bersama. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang selalu mengasihi kami. Pada malam ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan kasih setiamu yang selalu Engkau tunjukkan dalam hidup kami. Malam ini kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan berfirmanlah. Tuhan kuatkan, teguhkan kami. Tuhan berikan kami hikmat pengertian untuk kami bisa menangkap, mengerti kebenaran firman-Mu. Bapa, berkati setiap pribadi yang mendengarkan. Tuhan jamah, Tuhan urapi, dan biarlah Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini, mari kita buka 1 Samuel 23 ayat 25 sampai 28. Inilah bunyi firman Tuhan. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, "Segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri." Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada malam hari ini menceritakan tentang Daud ketika dia pergi ke Gunung Batu di padang gurun Maon. Daud pergi ke sana, saudara, dia berusaha menjauh atau lari dari pengejaran Raja Saul pada waktu itu. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, saudara, di sana dikatakan bahwa Daud takut kepada Raja Saul sebab Saul berusaha mencabut nyawanya. Itu sebabnya Daud berusaha pergi menjauh dari Saul, saudara. Namun apa yang terjadi di Gunung Batu ini begitu menarik, saudaraku. Yang terjadi di padang gurun Maon ini, Daud dan orang-orangnya hampir saja dikepung dan ditangkap. Sebab tentu pasukan Saul yang adalah raja pada waktu itu, mereka jauh lebih banyak daripada Daud dan orang-orangnya, saudara. Sehingga pasukan Saul punya kemampuan untuk mengepung Daud dan orang-orangnya. Bisa dibayangkan, saudaraku, mereka hampir dikepung, mereka hampir ditangkap. Keadaan yang sangat mencekam. Daud dan orang-orangnya terjepit, saudara. Siapapun orangnya ada dalam kondisi seperti itu, tentu akan ketakutan, saudara. Namun kita tahu, saudaraku, kita bisa melihat di mazmur-mazmur yang ditulis Daud. Daud adalah pribadi yang dekat dengan Tuhan. Daud adalah pribadi yang selalu menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Tentu di dalam kondisi seperti itu, saudara, di dalam kesesakan, di dalam kesulitan, di dalam kehimpitan ketika Daud terjepit, dapat dipastikan Daud akan berseru kepada Tuhan.
Di Mazmur 18 ayat 7 kita bisa melihat Daud mengatakan di sana, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Saudara, saat Daud dan orang-orangnya hampir dikepung dan ditangkap, keadaannya mencekam, saudara. Daud terjepit, Daud dalam kesesakan. Dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan adalah Tuhan yang menyelamatkan dan menolong dengan caranya yang ajaib, saudara. Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk menyatakan pertolongannya. Pada waktu itu tiba-tiba saja Saul mendapat kabar untuk mundur. Sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, saudaraku. Orang Filistin pun yang walaupun tujuannya untuk menyerbu negeri, bisa Tuhan pakai untuk menyelamatkan Daud. Untuk meluputkan Daud dari kejaran Saul, saudara. Sehingga Saul tidak jadi mengepung dan tidak jadi menangkap Daud dan orang-orangnya. Padahal mereka pada waktu itu punya kesempatan yang baik. Namun Saul memilih berhenti mengejar Daud. Saudaraku, dari sini kita bisa melihat Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan selalu punya cara yang ajaib, saudara. Dia Tuhan yang sanggup menyatakan pertolongannya kepada setiap orang yang berseru kepadanya, kepada setiap orang yang berharap kepadanya. Malam hari ini, saudaraku, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara hari-hari ini. Apakah saudara menghadapi kesesakan? Apakah saudara menghadapi kesulitan? Atau mungkin saudara merasa keadaan saudara seperti terjepit. Musuh nampaknya hampir mengepung saudara. Bahkan hampir menangkap saudara. Entah itu di keadaan, di keuangan saudara, di kesehatan saudara, di pernikahan saudara, di area apapun di hidupmu saudaraku. Nampaknya engkau merasa begitu kesulitan, merasa terjepit saudara. Kalau itu engkau saudaraku, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang setia. Kita memiliki Tuhan yang perkasa saudara. Dia tidak pernah kekurangan cara untuk menyatakan pertolongannya. Dia Tuhan yang sanggup, dia Tuhan yang mampu, dia bisa pakai apa saja, dia bisa pakai siapa saja untuk menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Berserulah kepadanya, saudara. Berserulah kepada Tuhan kita yang setia dan murah hati. Dia sanggup menyatakan pertolongannya. Dia sanggup memberikan jawaban dengan caranya yang ajaib. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan selalu cukup bagi setiap kita yang percaya kepadanya, bagi setiap kita yang menaruh harapan kita kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Saya berdoa setiap kita malam hari ini dikuatkan. Setiap kita malam hari ini diteguhkan bahwa kita memiliki Tuhan yang perkasa, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang selalu punya cara yang ajaib untuk menyatakan pertolongan yang daripada Dia. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang selalu setia, Bapa yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Malam ini kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang baik yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Untuk kasih setiamu yang selalu Engkau tunjukkan di hidup kami. Untuk hari ini yang Engkau berkati di hidup kami Tuhan. Malam ini kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Kami diingatkan bahwa Engkau Tuhan yang sanggup,
Engkau Tuhan yang perkasa. Engkau selalu punya cara yang ajaib. Engkau bisa pakai apa saja, Engkau bisa pakai siapa saja untuk menyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Bapa, Engkau melihat setiap pribadi malam hari ini Tuhan yang sedang berdoa. Mereka yang menghadapi kesulitan, mereka yang menghadapi kesesakan, mereka yang menghadapi seolah-olah keadaan mereka dikepung oleh musuh yang mau menangkap. Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka, di dalam keuangan mereka, di dalam rumah tangga pernikahan mereka, di dalam kesehatan mereka. Nyatakan pertolongan-Mu Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau mengerti keadaan mereka dan Engkau sanggup menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati setiap area kehidupan anak-anak-Mu, bisnis, karir, pekerjaan, usaha anak-anak-Mu, apapun yang dikerjakan tangan mereka. Diberkatilah Tuhan, Engkau membuat berhasil dan beruntung dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan juga berkati pernikahan anak-anak-Mu. Anugerahkan shalom di atas setiap rumah tangga dan pernikahan ya Bapa. Anugerahkan yaitu kesembuhan di atas setiap tubuh yang sakit. Bagi yang sakit, Engkaulah Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini kami akan beristirahat. Kami mau berbaring tidur Tuhan. Biarlah istirahat kami cukup. Tidur kami tidur yang sehat. Kami bangun besok pagi dengan kekuatan baru daripada Engkau. Bapa yang baik, kami bangga memiliki Elohim seperti Engkau. Engkau Tuhan yang perkasa. Terpujilah nama-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami Bapa. Curahkanlah damai sejahtera kepada setiap orang yang berdoa malam hari ini. Kami naikkan doa kami hanya kepada Engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudara, kita sudah berdoa. Saudara, ingat saudara dan saya memiliki Tuhan yang perkasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Dia tidak pernah kekurangan cara untuk menyatakan pertolongan dalam hidup kita. Dia selalu punya cara yang ajaib, saudara. Jangan ragu untuk berseru kepada Tuhan yang baik, untuk berseru kepada Tuhan yang setia. Dia menjawab dengan caranya yang ajaib. Terpujilah nama Tuhan. Saya ucapkan selamat malam saudaraku, selamat beristirahat. Damai sejahtera Bapa memelihara hati pikiran setiap kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.